Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Kabair atau yang kita kenal sebagai kitab dosa-dosa besar. Isi kandungan kitab ini terbahagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukadimah pengarang yaitu Al-Imam Az-Zahabi itu sendiri, dan yang kedua adalah perincian 76 dosa besar. Meskipun tajuk kelas kita adalah 70 dosa besar, hakikatnya yang diperincikan oleh Imam Az-Zahabi lebih dari 70 dosa besar yang insya Allah satu persatu sedikit demi sedikit kita akan perincikan perkara-perkara tersebut. Dalam satu pertemuan kita akan mempelajari 2, 3 ataupun 4 dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhkan diri darinya. Dan di akhir Al-Imam Az-Zahabi himpunkan beberapa perkara yang berkemungkinan termasuk dari dosa besar. Artinya, jika dilihat dari lafaz hadisnya, boleh jadi itu masuk dalam golongan dosa-dosa besar. Tetapi ada hadis-hadis lain yang memberikan perincian tentang isu-isu tadi, sehingga boleh jadi ia bukan masuk dalam dosa besar. Sehingga karena ada kemungkinan ia dosa besar ataupun tidak, maka Al-Imam Az-Zahabi himpunkan hadis-hadis tersebut dalam pembahasan akhir di dalam kitabnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang dah ada kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan kitab itu nanti sebagai rujukan. Yang belum lagi dapat buku boleh nanti hubungi Ustadz Muhammad Zulkarnain untuk mendapatkan buku tersebut. Dan dalam kelas kita tidak menuntut kepada tuan-tuan dan puan-puan pada masa berlangsungnya kelas untuk buka buku. Kita boleh fokuskan pada apa yang saya kongsikan di sini. Dan buku boleh dijadikan sebagai rujukan kita untuk kita mengulang kaji, untuk kita memahami lebih dalam lagi tentang lafaz hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, meskipun kita akan kongsikan maklumat-maklumat tersebut di dalam slide yang ada di sini yang akan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi selepas memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan para penulis Islam, sebagaimana kebiasaan ulama, sebagaimana kebiasaan kita untuk memulakan segala sesuatu dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah sebuah kitab yang berguna untuk kita mengetahui dosa-dosa besar secara umum dan secara terperinci. Ada sebahagian dosa-dosa besar yang Al-Imam Az-Zahabi sebutkan secara umum saja, kerana dosa-dosa itu mudah untuk kita fahami dan mudah untuk kita jauhkan diri darinya. Sebahagian dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, beliau akan berikan perincian kepada kita. Apa definisi dia, apa contoh-contohnya, apa bentuk-bentuk keadaannya. Sebahagian akan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi secara umum dan sebahagian lagi akan diperincikan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kurnia kepada kita untuk menjauhinya. Jika tuan-tuan dan puan-puan dalam slide yang ada pada kita nampak ada number di bawah sana, maka itu adalah number muka surat yang ada di buku. Apa yang ada di bawah sana, itu adalah number muka surat yang ada di buku. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan nanti ingin melihat kepada apa yang ada di buku, maka boleh tengok kepada muka surat yang saya kongsikan di bawah situ. Surga bagi sesiapa yang memelihara diri dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga bagi sesiapa yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kita manusia tidak terlepas dari kesilapan. Kita manusia tak tersilap dari dosa. Setiap hari ada saja benda yang silap yang kita lakukan. Setiap hari ada saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi sebahagian dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan
tidak masuk dalam golongan dosa-dosa besar. Sehingga jika kita boleh pelihara diri kita, jika kita boleh jaga diri kita daripada terjatuh kepada apa yang masuk dalam golongan dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan untuk masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang dikongsikan oleh Imam Az-Zahabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang untuk melakukannya, maka kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa yang kecil dari kamu, dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Jika kita jauhkan diri kita, jika kita pelihara diri kita daripada terjatuh pada dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa yang kecil, dan Allah akan memasukkan kita semua ke dalam tempat yang mulia, mudkhalan karima, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan, Allah telah memberikan jaminan melalui ayat ini bagi sesiapa yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga yang mulia, mudkhalan karima. Siapa di antara kita yang tidak mahu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan janji mulia dari Allah Subhanahu wa taala ini? Jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sini adalah jauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Ya, kita manusia ada kesilapan, kita manusia ada dosa, kita manusia ada kesalahan-kesalahan. Tapi jika kita menjauhkan kesalahan-kesalahan yang besar, dosa-dosa yang besar, atau yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat ini sebagai kabair, dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga yang mulia. Nabi SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, dan satu hari Jumat kepada satu hari Jumat yang lain, atau satu salat Jumat kepada satu salat Jumat yang lain, kafaratun lima bainahun, adalah kafarah, adalah penghapus dosa, adalah penggugur dosa, adalah penutup dosa, lima bainahun, yang dilakukan antara keduanya. Artinya jika seseorang sholat subuh, kemudian sholat zuhur pada waktunya, sholat subuh pada waktunya, sholat zuhur pada waktunya, maka sholat subuh dan sholat zuhur akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Sesiapa yang sholat zuhur pada waktunya, kemudian sholat asar pada waktunya, maka kedua sholat ini akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Demikian juga sholat Jumat di minggu ini dengan sholat Jumat minggu hadapan adalah dua perkara yang jika kita tunaikan akan membuat kita dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya, malam tughsyal kabair, selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Sholat yang kita lakukan tadi, dia tidak menghapus dosa-dosa besar. Sholat Jumat ataupun kemuliaan hari Jumat ataupun ibadah yang kita lakukan pada hari Jumat tidak dapat menghapus dosa-dosa besar, melainkan jika kita bertaubat, melainkan jika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jika Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita rahmatnya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa itu. Sehingga dari ayat tadi dan dari hadis ini kita akan buat kesimpulan bahwa dalam agama ini ada banyak dosa, dan dalam agama ini ada apa yang dinamakan sebagai dosa-dosa besar.
yang Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, jika kita jauhkan diri dari dosa-dosa besar itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita masuk ke dalam surga. Al-Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan, maka sudah semestinya kita mengenal pasti apa itu dosa-dosa besar, agar kita semua orang Islam boleh menjauhkan diri dari perkara-perkara itu. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan surga bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar itu, maka bagaimana para ulama dahulu boleh menyenaraikan kepada kita, boleh mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah dosa besar, yang ini bukan dosa besar. Bagaimana mereka boleh tahu membezakan antara dosa besar dengan dosa tidak besar? Adakah mereka melihat kepada apa yang ditulis oleh malaikat dan mengatakan bahwa saya baca pada apa yang ditulis oleh malaikat ini sebagai dosa besar dan ini bukan dosa besar? Bagaimana kita boleh mengetahui satu dosa disifatkan sebagai dosa besar? Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, beliau ringkaskan kepada kita di antara jalan utama yang digunakan oleh para ulama untuk memberitahu kepada kita bahwa dosa-dosa tertentu dikatakan sebagai dosa-dosa besar adalah dua perkara yang dikongsikan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan, sesiapa yang melakukan perkara-perkara buruk ini, yang pertama adalah perkara yang telah ditetapkan hukumannya di dunia, yang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang perincian hukuman yang dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, seperti hukuman qisas terhadap orang yang melakukan jenayah pembunuhan. Maka karena adanya perintah untuk menegakkan hukuman di dunia ke atas dosa-dosa tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu, maka kita tahu bahwa ia adalah dosa besar, sebab Allah tentukan balasan dunia yang besar ke atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Di antara dosa besar juga adalah perbuatan berzina, karena ada hukuman dunia yang ditegaskan, yang diperintahkan ataupun yang diperincikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh yang lain adalah mencuri, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ke atas orang yang mencuri untuk dipotong tangannya jika pencurian dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang ada perinciannya di dalam kitab hukum hakam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama untuk kita mengetahui dosa-dosa itu adalah tergolong termasuk dalam dosa-dosa besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan hukuman dunia yang kita kenal dengan nama hudud ke atas dosa-dosa tersebut, ke atas perkara-perkara tersebut, maka ia masuk di dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukannya mendapatkan laknat melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada ia adalah laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat perbuatan tersebut. Apa maksud laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud dari laknat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan apa maksud dari laknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebinasaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki mulut yang mulia, mulut yang cantik. Maka ketika mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sampai mengutuk dan mendoakan
kebinasaan ke atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sudah pasti kita akan memahami bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu bahwa ia adalah dosa besar, sehingga Rasul yang mulia menggunakan mulutnya untuk mendoakan kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka dari dua mukadimah seperti ini, dari dua kaidah seperti ini, kita boleh dengan mudah mengetahui apa yang dinamakan sebagai dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zahabi kemudian sampaikan kepada kita bahwa kita mesti yakin bahwa sebagian dosa besar adalah lebih buruk dibandingkan dengan sebahagian dosa besar yang lain. Apa maksud dari perkataan Al-Imam Az-Zahabi ini? Maksudnya adalah, meskipun Al-Imam Az-Zahabi senaraikan kepada kita di dalam kitab ini banyak dosa-dosa besar, tetapi ia tidak bermaksud semua dosa besar ini memiliki darjah yang sama. Dan bahkan satu dosa besar dilakukan oleh dua orang yang berbeza atau dilakukan pada keadaan yang berbeza. Tak mesti kedua-duanya memiliki darjah dosa besar yang sama. Meskipun ia adalah dosa besar. Seperti contoh mudahnya adalah ketika kita mengatakan minum arak adalah dosa besar. Maka dosa besar bagi orang yang meminum arak tentunya berbeza antara orang yang minum arak satu sudu dengan orang yang minum arak satu botol, meskipun apa yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah dosa besar. Dosa besar satu dengan yang lainnya memiliki darjah yang berbeza, dan dosa besar yang satu pun boleh memiliki kesan yang berbeza, boleh mendapatkan dosa yang berbeza, bergantung kepada siapa yang melakukannya, bergantung kepada apa keadaan dia melakukannya, dan bergantung kepada di mana dia melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita pergi ke masjid bawa kasut yang cantik, terkadang hilang. Kita tahu mencuri adalah dosa besar, terlebih lagi mencuri di rumah Allah, terlebih lagi mencuri di masjid. Ia adalah dosa yang sangat besar. Tapi bayangkan jika orang mencuri di Masjidil Haram, tentunya dosa yang didapatkan adalah lebih besar dibandingkan dengan orang yang mencuri juga di masjid tetapi di negeri-negeri yang lain. Itu maksud dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, bahwa dosa-dosa besar, meskipun semua kita namakan sebagai dosa-dosa besar, ianya berperingkat, di mana sebahagian adalah lebih buruk dibandingkan dengan sebahagian yang lain. Dan kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, dan ini yang insya Allah kita akan bahas dalam 25 pertemuan, perincian 76 dosa besar. Banyak orang yang mempelajari tentang kebaikan, tentunya untuk kita melakukan amal kebaikan tersebut. Banyak di antara kita yang mempelajari Syama'il Muhammadiyah, tentang riwayat hidup Nabi SAW, keseharian Rasulullah SAW, untuk kita jadikan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi kita untuk kita ikuti perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pendekatan seperti ini. Mereka mempelajari tentang amal kebaikan untuk mereka boleh melakukannya. Tapi tidak sedikit di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang buruk, bukan karena mereka mahu melakukan perkara-perkara yang buruk itu agar mereka boleh menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tak patut itu. Terkadang kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita tak sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah satu kesalahan. Terkadang kita tak sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah perkara yang haram. Boleh jadi kita berpandangan bahwa
Orang yang jahil akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu adalah ma'dzur, akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita hidup di negeri bukan Islam, kemudian kita belajar tentang Islam, terus masuk Islam, dan banyak perkara-perkara dalam agama yang kita masih jahil, lalu kita mati, lalu kita meninggal dunia, layak kita untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup bukan di negeri Islam. Kita hidup dan tiada kemudahan untuk kita mengetahui perincian perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan seseorang yang menghadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arak. Seorang sahabat menghadiahkan arak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat itu masa menghadiahkan arak, minuman keras, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rasa seronok karena memberikan sesuatu yang mahal, karena memberikan sesuatu yang menurut pandangan dia adalah sesuatu yang baik yang diberikan kepada orang yang mulia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada sahabat itu, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan arak? Maknanya dah lebih mungkin dari 5 tahun pengharaman arak telah diturunkan, tapi sahabat ini yang duduk jauh dari Madinah tidak mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pengharaman arak. Maka orang yang hidup jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak tahu tentang ayat Al-Quran yang Allah turunkan berkaitan dengan pengharaman perkara-perkara tertentu, mereka layak untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka layak untuk mendapatkan keuzuran ke atas kelalaian mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tapi kita yang hidup dalam masyarakat Islam, kita yang mudah untuk menjumpai rujukan kita belajar, kita yang hidup pada keadaan yang mudah untuk kita mendapatkan ilmu dan maklumat, maka tidak ada uzur bagi seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masa dan kesempatan untuk mereka belajar. Maka ada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempelajari tentang perkara-perkara yang buruk, mempelajari tentang dosa-dosa besar agar mereka tidak terjatuh pada dosa-dosa itu. Dan semoga ini juga menjadi usaha kita untuk mengetahui apa yang tergolong dalam dosa-dosa besar, sehingga kita biasakan diri kita untuk menjauhkan perkara-perkara itu. Kita didik ahli keluarga kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara itu yang tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang kamu dilarang untuk melakukannya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kamu. Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan akan masukkan kamu semua ke dalam tempat yang mulia, ke dalam surga yang mulia.